Pak Balas terus? Ya. Pak, baru-baru ini Kota Parapat dilanda banjir bandang yang merugikan perekonomian Kota Parapat sendiri. Selanjutnya, tim investigasi banjir bandang Kota Parapat turun menyusuri penyebab banjir bandang tersebut yang dipimpin oleh akademisi Dr. Dimpos Manalu dan rohaniawan Pendeta Jurito Sirait. Apa sebenarnya penyebab daripada banjir bandang tersebut? Tim investigasi berangkat dari titik nol Desa Wonandolo menyusuri tombak si Merbatuk dan 2,5 kilometer dari titik nol mereka menemukan ada konsesi lahan PT TPL dan mereka menduga banjir bandang tersebut adalah dari lahan konsesi PT TPL. Bagaimana pendapat Bapak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Benar, memang pada tanggal 16 Maret Ya. 2025 Ya. sore, Ya. tepatnya hari Minggu, telah terjadi banjir bandang di Kota Pariwisata Parapat. Ya. Tentu semua orang terkejut dengan peristiwa itu. Karena apa? Karena banjir bandang yang melanda Kota Pariwisata Parapat itu sudah memporak-porandakan perekonomian dan memporak-porandakan perumahan di Kota Pariwisata Parapat, utamanya para pelaku UMKM. Semua dagangan dan prasarana itu hancur, hanyut di bawah terjangan air yang begitu besar, di mana air itu bercampur dengan lumpur dan bebatuan. Ya, kita memang tahu setelah ada peristiwa itu, ya, setelah ada peristiwa itu ada tim investigasi yang melakukan penelusuran di mana sebenarnya titik nol dari penyebab banjir itu dan apa sesungguhnya penyebabnya. Dr. Manalu dan Pendeta Sirait, ya, beserta timnya melakukan penelusuran mulai dari Bonandolo sampai ke Tombak Simar Balatuk, dan di atas itu ada Sungai Gaga. Sungai Gaga itu selama ini kalaupun ada curah hujan yang besar tidak sampai menimbulkan banjir di Kota Pariwisata Parapat. Namun kali ini pendapat-pendapat ahli, ilmuwan, akademisi yang menyatakan air itu akan mengalir mengikuti alur dari sungai itu ternyata sudah melawan kodrat kali ini. Dia sudah melimpah keluar dari alur sungai dengan membawa lumpur dan bebatuan yang menerjang Kota Pariwisata Parapat, yang tentu ini merugikan banyak pihak, utamanya para masyarakat, pelaku ekonomi dan yang tinggal di Kota Parapat itu. Bahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Pariwisata Parapat dengan adanya peristiwa ini tentu mengurungkan niatnya untuk datang ke sana. Akibat mengurungkan niatnya, ini berdampak yang besar terhadap ekonomi. Karena Kota Pariwisata Parapat itu salah satu yang diharapkan sumber devisa negara melalui kunjungan wisata. Ya, jadi ini akibat dari peristiwa yang begitu besar ini dan dari penelusuran tim yang dipimpin oleh Dr. Manalu, Dimpos Manalu, ya, Dimpos Manalu dan Pendeta Jurito Sirait,
Ini diduga akibat adanya kerusakan hutan di atas, yang mana hutan itu selama ini sudah menjadi areal konsesi dari PT TPL, ya. Jadi harusnya di sini, dan kita meminta kepada pemerintah melakukan audit berapa kerugian yang ditimbulkan dari bencana ini, berapa kerugian dari setiap orang yang berdagang di Kota Parapat, dan berapa kerugian orang yang sampai rumahnya mungkin rubuh, ya, atau hampir rubuh akibat daripada banjir bandang itu. Ini PT TPL harus memberikan tanggung jawabnya, harus memberikan ganti rugi sebagaimana yang saya katakan tadi, harus melalui audit yang dilakukan oleh pemerintah. Dan PT TPL juga harus bertanggung jawab melestarikan hutan itu supaya banjir bandang ini tidak terjadi lagi. Memang ya, reboisasi dan lain-lain lah yang sifatnya bisa menyelamatkan hutan. Ya, sayangnya saat ini tidak banyak pejabat di pemerintah ini yang mempunyai keberanian. Sesungguhnya saat ini ada yang berani melakukan hal ini. Itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Saudari Juliani Siregar. Beliau sudah menunjukkan ketegasannya ketika berani membongkar pagar, ya, pagar yang dibangun oleh pengusaha tambak di Kecamatan Pantai Labu, yang mana pagar itu sudah masuk ke wilayah hutan lindung. Jadi kita butuh pejabat-pejabat seperti ini yang bisa mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh para pengusaha-pengusaha nakal, dan utamanya kalau yang saat ini sedang menjadi persoalan itu di Kabupaten Simalungun, di Kabupaten Toba, Humbang, Samosir, dan Tapanuli Utara itu adalah konsesinya PT TPL. Hanya sayangnya kalau setingkat kepala dinas saya masih ragu kemampuannya, maksudnya kemampuan selaku jabatannya ya. Kalau untuk personalnya saya tidak ragu. Ini sepantasnya ini Saudari Juliani Siregar ini diangkat menjadi Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dia ini diangkat jadi dirjen, saya yakin pengusaha-pengusaha nakal, perusak-perusak hutan akan selesai ini di babatnya ini, ya. Jadi kita dukung. Dan saat ini juga Saudari Juliani kan dilaporkan nih sama pengusaha tambak itu melalui kuasa hukumnya ke Polda Sumatera Utara. Saya selaku advokat memberikan dukungan kepada Saudari Juliani, jangan takut menghadapi kebenaran yang Saudari tegakkan. Kami butuh rakyat Sumatera Utara, kami butuh rakyat Indonesia seperti Anda menjadi pejabat di Indonesia ini, supaya hukum dapat ditegakkan dan masyarakat dapat dilindungi, ya. Jadi sekali lagi saya meminta kepada pemerintah, lakukanlah audit yang benar akibat kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian PT TPL di Kota Parapat maupun di Kabupaten Humbang Sundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba dan Samosir, yang selama ini sama kita tahu ya, banyak masyarakat menjerit, bahkan bentrok fisik dengan oknum-oknum petugas yang ada di PT TPL. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.